Oke, halo semuanya ya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Hari ini saya akan membahas 6 saham yang seminggu terakhir foreign flow-nya menarik teman-teman ya. Tentunya selain 4 big bang, kemudian saham-saham yang agak jarang saya bahas ya. Tapi seminggu terakhir foreign flow terlihat menarik. Nah, sebenarnya ya, foreign flow seminggu terakhir yang paling banyak itu yang pertama ada Arto, kemudian ada BBCA, dan yang ketiga ada BBRI ya. Jadi saham itu sebelumnya udah pernah saya bahas semua. Dan yang keempat itu ada saham ini, MTEK. MTEK ini beberapa hari yang lalu pernah saya bahas ya, kalau nggak salah di channel ini ya. Di channel ini saya pernah bahas MTEK dan saya sarankan untuk teman-teman yang baru mau entry untuk buy di sini di support minornya ini di sekitar harga 2350 sampai 2300. Nah, di sini sebenarnya dia sempat ke sini ya mendekati harga ini. Buat teman-teman yang mungkin dapat di sini sebenarnya ini harga cukup menarik ya. Nah, untuk swing ya, untuk teman-teman yang mau swing trade di saham ini sebenarnya posisi sekarang untuk MTEK itu kurang menarik karena posisinya sedang berada di area resist. Tapi secara tren ini sahamnya minornya ini sudah mulai uptrend dan tren panjangnya kalau teman-teman tarik lebih jauh ini sahamnya masih uptrend teman-teman. Jadi sebenarnya saham ini masih menarik, masih layak untuk dikoleksi ya. Nah, harga yang bagus itu di sini. Buat yang baru mau entry ya, harga yang bagus di sini di 2350 sampai 2300 itu area entry yang menarik. Nah, pembahasan pembelian pertama kita ya kan di sini ya. Mungkin ada teman-teman yang masih hold, ya ini masih layak untuk di hold. Nah, saya sendiri terkecoh ya, saya tempat taking profit, kemudian di sini sebenarnya masih masih dalam jalur uptrend teman-teman ya. Jadi MTEK ini menurut saya masih oke dan kalau dia mampu break 2500 potensinya itu ke sini ke sekitaran 2850 sampai 2900-an. Jadi masih menarik ya, masih menarik buat MTEK, buat teman-teman yang mau koleksi di harga sekarang mending cicil dulu ya. Manfaatkan dua area buy ya. Yang pertama mungkin di sini 30% modal yang akan teman-teman masukkan ke sini, kemudian kalau dia turun lagi ke sini teman-teman bisa manfaatkan untuk buy di sini. Jadi so far sebenarnya MTEK ini masih menarik ya, foreign flow menarik, volume juga menarik, technical juga cukup oke, masih bergerak dalam jalur uptrend. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Ini cukup sering saya bahas juga saham ini. Kemudian yang berikutnya ada saham Telkom. Telkom ini sudah cukup lama ya saya bahas, sekitaran mungkin sebulan yang lalu atau seminggu 2 minggu lalu lah ya. Nah, Telkom ini dari plan kita sebelumnya sudah hit target teman-teman. Dari plan kita sebelumnya Telkom ini sudah hit ke target. Nah, buat teman-teman yang udah entry sebelumnya, congrats ya, happy cuan, dan ini menurut saya layak untuk di hold teman-teman. Nah, mungkin ada yang teman-teman yang ikut analisa kita sebelumnya yang buy dari sini yang masih hold ini cuannya sudah lumayan banyak. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini Telkom itu membentuk pattern lanjutan yang namanya bullish pennant ya. Nah, di sini Telkom membentuk pattern lanjutan yang namanya bullish pennant dan sekarang itu sedang berada di area resist ya. Jadi ketika nanti 4200 ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk Telkom ini masih cukup menarik teman-teman ya. Jadi ini saham masih cukup layak untuk di hold. Nanti ketika once dia break ini pennantnya ini, maka potensinya itu ke sekitaran harga sini. Sekitaran harga 4450 sampai 4500. Jadi so far Telkom ini masih menarik buat teman-teman yang baru mau entry, bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari 4200, apalagi dia break dengan volume ya. Nah, foreign flow-nya juga oke. Dari segi tren saham ini masih bergerak uptrend teman-teman ya. Kalau kita tarik tren panjangnya dari sini, dari awal dia membentuk uptrend, ini saham masih uptrend. Jadi Telkom masih menarik, masih cukup layak ya buat diperhatikan. Buat teman-teman yang udah entry, ini sahamnya masih menarik buat di hold.
Nah, yang baru entry bisa manfaatkan buy on break ketika dia break dari 4.200. So far saham ini masih menarik ya dari kategori saya. Oke, yang berikutnya adalah saham MDKA. MDKA untuk long term sebenarnya saham ini menarik ya, walaupun valuasinya sudah cukup mahal ya. Nah, MDKA ini terus melakukan diversifikasi dalam tambangnya ya. Nah, kalau kita lihat dari tren panjangnya ini sebenarnya MDKA ini masih bergerak cukup uptrend teman-teman. Kalau kita lihat dari tren panjangnya ini saham walaupun MDKA ini kan sebenarnya saham cyclical ya, tapi pergerakannya masih terus uptrend ya, cukup lama ya ini pergerakannya masih uptrend. Nah, untuk sekarang menurut saya secara teknikal MDKA ini kurang menarik ya, ada potensi dia koreksi jangka pendek. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada pattern yang mirip rising wedge, mirip ya, bukan rising wedge gini. Dia membentuk pattern yang mirip dengan rising wedge teman-teman. Dan kalau kita tambahkan indikator MACD di sini, ini terlihat adanya bearish divergence. Nah, di mana harga yang dari sini terus bergerak naik. Kalau di sini mungkin tidak terlihat terlalu jelas ya divergennya. Tapi kalau teman-teman ke time frame yang lebih kecil, misalnya 4 jam atau 1 jam, ini terlihat jelas kalau MDKA ini adanya bearish divergence ya teman-teman. Nah, untuk area entry yang menarik ya, kalau dia terkoreksi maka teman-teman bisa perhatikan area sini. Ini merupakan support untuk MDKA di sekitaran harga 3450 sampai 3400 ya. Kalau dia jebol ini, potensinya dia akan ke sini ya. Kalau dia break ke atas, break high lagi, maka saham ini akan potensinya akan lanjut naik ya. So far ini MDKA ini menurut saya masih cukup oke. Sahamnya uptrend, cuma ada potensial dia untuk koreksi jangka pendek ya. Kalau dia terkoreksi jangka pendek, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sekitaran 3400 sampai 3450, atau di sini juga ada support ya. Ada 2 support yang bisa teman-teman perhatikan untuk entry. Di yang kedua itu di sekitaran harga 3000 sampai 3100-an. Oke, itu untuk MDKA ya. Untuk long term ini sebenarnya saham masih uptrend ya, masih menarik. Cuma ada potensi dia koreksi jangka pendek. Oke, itu untuk MDKA. Kemudian yang berikutnya ada saham Astra International (ASII). ASII ini menarik teman-teman ya. Saya masih cukup tertarik ya untuk saham ASII ini ya. Terakhir kali kita bahas dia ada pola double top ya, ini top pertama, ini top kedua dengan potensi penurunan ke sini ke sekitar 5.400 sampai 5.500-an. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, foreign flow di saham ini seminggu terakhir juga cukup oke, dan pola double topnya ini dilawan oleh ASII dengan pattern yang namanya falling wedge ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia di sini membentuk pattern yang namanya falling wedge. Kita bisa tarik lebih panjang ya. Di sini dia membentuk pattern yang namanya falling wedge. Ketika nanti dia break ini ya, break patternnya ini di sekitaran 5775 ya. Ketika dia nanti break 5775, apalagi dia break dengan volume, maka ada potensi ASI ini akan kembali memuji high sebelumnya di sekitaran 6.300 sampai 6.400-an. Once dia break itu, maka potensi dia akan kembali ke sini ke sekitaran harga 7.000-an. Jadi ASI ini sebenarnya cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman yang baru mau entry, bisa manfaatkan 2 area entry ya. Yang pertama ketika dia break 5775, atau kalau dia turun, teman-teman bisa manfaatkan antri di sini di sekitaran harga 5.400 sampai 5450 ya. Pattern mana yang akan kuat ya, yang lebih kuat? Di sini kan double top dilawan dengan falling wedge. Kira-kira pattern mana yang lebih kuat ya? Kalau dia ke sini dulu, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sini. Kalau dia
break ini, maka buy on breakout ya. So far ini menurut saya ASI masih menarik ya, foreign close minggu terakhir juga menarik, jadi saham ini kalau menurut saya menarik ya buat teman-teman yang baru mau entry juga menarik saham ini. Oke, kita hapus dulu ini biar lebih jelas. Kemudian yang berikutnya ada saham Cimory ya. Ini saham yang baru IPO, di produknya itu produk susu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, technically ini menurut saya kurang menarik ya. Kenapa? Di sini ada pola double top ya, di sini top pertama, kemudian di sini top keduanya ya. Double top, neckline-nya di sini sudah dijebol, ini neckline-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ketika dia membentuk pola double top dari CMR ini, Cimory ini, dia sempat retest ke atas dan 2 candle dia retest tapi nggak mampu break dari neckline-nya ini. Jadi potensi dari Cimory ini menurut saya masih akan turun dulu ya. Turunnya sampai mana? Kalau kita tarik dari target double top-nya ini, maka potensi dia akan ke sini dulu, ke sekitar harga 3.200 sampai 3150. Jadi menurut saya untuk saat ini, walaupun foreign flow seminggu terakhir cukup menarik di Cimory ini, tapi secara teknikal ini masih belum menarik teman-teman, masih ada peluang dia terkoreksi dulu ke sekitaran 3150 sampai 3200. Jadi sebaiknya BTC terlebih dahulu atau bisa buy ketika dia mampu bertahan di atas 3380 atau kita bisa belikan 3400-an. Oke. Itu untuk Cimory. Kemudian berikutnya adalah saham Ace Hardware, atau kode sahamnya ACES. Nah, ACES ini ya, kalau teman-teman lihat dari segi tren, sebenarnya saham ini masih turun ya, trennya masih turun, masih downtrend teman-teman, masih downtrend. Kalau kita tarik trendline dari sini pun trennya terlihat masih turun teman-teman ya. Gede sekali ini. Kalau teman-teman lihat trennya masih menurun teman-teman. Trennya masih menurun, tapi di sini dia ada pattern yang bagus teman-teman ya. Di sini kita bisa tarik sebuah resisten ya, support. Sekarang ini jadi support, sebelumnya ini adalah resisten. Nah, di sini dia ada pattern cup and handle. Di sini cup, di sini handle-nya. Dan juga ada double bottom di sini, bottom pertama, bottom kedua, dan juga ada ascending triangle ya, ascending triangle. Jadi kalau kita tarik target kenaikan dari patternnya ini, ada potensi dia ke sini teman-teman. Sebenarnya ini menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia break dengan volume teman-teman, break dengan volume, kemudian konsolidasi with volume yang menurun, konsolidasi dengan volume menurun. Jadi sebenarnya menurut saya Ace Hardware ini cukup menarik ya, cukup menarik dari segi teknikal, dia cukup menarik. Nah, ada potensi ya dia menaik dulu ke sini. Kalau saya gambarkan kemungkinan terjadi ya, di sini juga ada resisten. Ada potensi dia naik dulu sebentar ke sini, menguji resisten ini sekaligus menguji resisten dari MA200-nya. Kemudian akan terkoreksi dulu ya, ke sini. Baru nantinya akan lanjut naik. Jadi sebenarnya saham ini menarik buat teman-teman perhatikan ya. Strategi buy yang menurut saya menarik itu buy kalau dia terkoreksi ke sini ya, ke sekitaran 1330 sampai 1300-an ya. 1330 sampai 1325. Kalau dia terkoreksi ke sini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy atau buy on breakout ketika dia break dari 1415 atau 1420. Ketika dia break 1240, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya, 1420 itu area neckline dari resisten ini. Kemudian ada MA200 dan potensi kalau dia
sideways dulu, di sini dia berpotensi bertepatan dengan dia punya downtrend line. Jadi menarik ya buat dimasukkan ke watchlist dulu. Kalau sudah memasuki area buy, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Orange Flow seminggu terakhir di ES ini cukup menarik juga teman-teman. Jadi bisa dimasukkan ke watchlist dulu. Ketika dia memasuki area buy, maka bisa teman-teman manfaatkan untuk entry saham ini. Oke, itu saja ya pembahasan kita hari ini, hari Sabtu. Selamat malam dan selamat berakhir pekan ya. Terima kasih.